Baik warga Jakarta, menyambung perbincangan kita dengan Ibu Nahdiana selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam Disdik Menjawab. Baik Bu Nana, kita lanjutkan lagi ya Bu untuk pertanyaan dari masyarakat nih Bu terkait dengan uji coba sekolah tatap muka terbatas. Banyak juga nih Bu yang orang tua masih ragu, dalam artian akhirnya menolak begitu ya keputusan pemerintah untuk melakukan uji coba sekolah tatap muka terbatas gitu. Itu bagaimana tanggapan Disdik Bu mengenai orang tua yang sampai saat ini mungkin masih banyak yang menolak begitu Bu? Orang tua yang menolak juga punya alasan. Orang tua yang ingin segera anaknya masuk sekolah juga punya alasan. Nah, disinilah kami memberikan hak penuh kepada pilihan orang tua. Sehingga pembelajaran yang kami siapkan adalah pembelajaran yang campuran. Jadi blended learning ini bagaimana nanti ketika orang tua belum mengizinkan anaknya, hak belajarnya masih tetap dapat. Jadi bagi para orang tua, jangan risau ketika aku kok masih ragu ya untuk aku masuk sekolah. Ya itu keputusan yang kami pun tetap melayaninya dengan memberikan pembelajaran secara jarak jauh gitu. Jadi karena memang bagi kami penyelenggaraan tatap muka ini selain tadi mengikuti SKB 4 Menteri, lalu dalam SOP kami hak pilih, istilahnya hak orang tua memutuskan itu menjadi persyaratan yang utama. Ada juga kan Bu ya untuk sekolah yang berkonsep asrama atau boarding school begitu Bu. Seperti apa Bu ketentuan pembukaan sekolah dengan jenis konsep atau dengan sekolah berkonsep asrama ini Bu? Atau mungkin masih belum dibuka atau seperti apa? Saat ini di dalam uji coba terbatas kita di 85 sekolah memang kita belum pada sekolah yang berasrama. Karena bicara untuk sekolah berasrama secara persyaratan protokol kesehatan ini secara umumnya sama, tetapi dalam ketentuan-ketentuan karena anak ini kan berarti tinggal bersama di sana itu pasti lebih banyak gitu ya. Tapi ini juga dalam persiapan kami dalam mengakses sekolah berasrama itu persyaratannya memang menjadi lebih banyak. Dan saat ini saya sampaikan bahwa di 85 sekolah ini belum ada sekolah asrama yang kami buka. Jadi masih tunggu ya untuk warga yang memiliki anak yang bersekolah di asrama. Lalu Bu, bagaimana jika ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19 di sekolah setelah melakukan masa uji coba ini Bu? Ketika kami mempersiapkan buka sekolah, artinya tatap muka ini, kami pasti memprediksi hal-hal yang bisa kami mitigasi gitu ya. Jadi pertemuan orang yang sudah lama tidak ketemu bareng gitu ya, kelasnya sudah diatur gitu ya, jam belajarnya sudah diatur, jam kedatangan kepulangan itu kan ketika ada penumpukan itu diatur gitu ya. Kalau bicara protokol kesehatan ini kadang mudah diucap tapi begitu kita implementasikan itu perlu kesadaran masing-masing individu gitu ya. Kita harus mempersiapkan ini gitu, maka kita ada alur untuk SOP ini untuk emergency break ketika ada terkonfirmasi. Apa yang harus dilakukan sekolah, harus lapor kemana dan apa, itu yang menyebabkan salah satu persyaratan dalam assessment kami adalah adanya kerjasama dengan pelayanan kesehatan yang terdekat dengan sekolah. Lalu emergency break ini sesuai dengan peraturan gubernur juga bahwa dilakukan 3 kali 24 jam untuk disinfektasi, lalu nanti untuk tracing dan lain-lain itu. Jadi itu sudah kita siapkan. Baik Bu, uji coba sekolah tatap muka terbatas ini akan berlangsung lagi gitu ya, nanti pada tanggal 24 Mei sampai dengan 24 Juni. Lalu apakah akan ada perbedaan Bu dari segi jumlah sekolah, itu apakah nanti tetap 85 sekolah piloting yang sudah berjalan kemarin atau justru ada tambahan jumlah sekolahnya Bu? Iya, saat ini kita terus melakukan secara paralel karena 85 sekolah ini itu kan bukan hanya sekolah yang di bawah koordinasinya Disdik saja, tetapi ada madrasah. Kami bekerja sama dengan teman-teman dari Kemenak gitu ya untuk membuka sekolah ini. Jadi
pada saat nanti apakah ada tambahannya Bu atau akan tetap. Ini yang sedang kita lakukan paralel. Yang jalan piloting terbatasnya ini tetap kita monitoring, kita assess. Yang belum itu juga kita lakukan assessment. Nah, yang jelas ini sudah jalan PTM ini, kita evaluasi terus, kekurangan kelebihannya akan kita lakukan. Jadi di periode berikutnya nanti akan kita umumkan berapa sekolah yang akan layak ataukah ini memang ternyata belum ada nih gitu. Baru yang 85 ini yang jalan, karena kita ingin pada masa transisi ini betul-betul kita full control sehingga kita dapat model gitu ya. Nanti ketika tahun ajaran baru harapannya adalah sudah makin banyak sekolah yang lebih siap dengan kebiasaan baru. Apakah kanal Disdik Bu yang sudah ada saat ini juga berfungsi untuk menerima pengaduan masyarakat soal uji coba tatap muka sekolah terbatas ini Bu? Kita memang membuat kanal di ada 2 nomor telepon gitu ya, di 2 nomor telepon yang ada. Tetapi kita juga tidak hanya mengatakan bahwa hanya di Disdik, di sekolah pun kita membuka pengaduan-pengaduan itu. Lalu kita juga proaktif. Jadi ada monitoring yang kita lakukan secara berkala, itu seminggu sekali, itu sudah paling lambat ya, seminggu sekali. Jadi ada atau tidak ada pengaduan masyarakat, kita ingin ada yang kita awasi secara mandiri gitu. Jadi supaya nanti nggak nunggu sifatnya. Nomor yang tadi saya maksud itu bisa masyarakat menghubungi, ada di 0812 876 71339 atau di 0812 876 71340. Itu adalah kanal untuk kita menerima pengaduan masyarakat. Penyelenggaraan sekolah ini menjadi gerakan yang harus kita lakukan bersama, karena tujuan kita pasti sama, bagaimana anak-anak kita bisa memperoleh pendidikan kembali ke sekolah yang kita harapkan itu bisa mulai kita atur. Jadi kami sangat senang jika masyarakat membersamai ini dan masyarakat melakukan pengawasan ini. Kami sangat berterima kasih. Terima kasih warga Jakarta yang sudah menyaksikan Disdik Menjawab kali ini. Kita akan bertemu lagi di Disdik Menjawab berikutnya. Sampai jumpa.